Halo Pedikers. Ruang hidup warga di Pulau Rempang akan dirampas. Warga diminta untuk segera meninggalkan lahannya sampai tanggal 28 September 2023. Ultimatum ini didasarkan pada perjanjian antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam dengan pihak investor yang menginginkan lahan itu sudah tersedia sebelum Oktober 2023. Yang berarti harus segera kosong karena proyek sudah siap dikerjakan. Dari channel BP Batam disebutkan luas wilayah yang menjadi objek perjanjian ini adalah 17.600 hektar yang tersebar dari Pulau Rempang sampai Pulau Subangmas. Dengan masa perjanjian 80 tahun. Itu semua demi proyek strategis nasional 2023 bernama Rempang Eco City. Proyek ini akan mengubah Pulau Rempang dan sekitarnya dari pulau biasa tidak produktif menurut Mahfud MD menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga kawasan wisata terintegrasi agar bisa bersaing dengan Malaysia dan Singapura. Proyek ini akan menyerap 306 tenaga kerja sampai tahun 2080 dengan target investasi sampai 381 triliun rupiah. Proyek ini dikerjakan oleh PT Makmur Elok Geraha, anak perusahaan milik Tommy Winata. Sebenarnya ini adalah proyek lama yang telah diteken sejak tahun 2004. Tapi mati suri karena pada tahun 2007 didapati dugaan korupsi yang menyeret nama Tommy Winata sebagai saksi. Bertahun-tahun mati suri, tahun 2023 proyek ini hidup kembali setelah berhasil menggait investor dari China Xingyi Group. Presiden Joko Widodo sendiri menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama senilai 11,5 miliar rupiah atau setara 174 triliun rupiah itu. Klaimnya, Xingyi Group adalah produsen kaca terbesar di dunia, menguasai 26% pangsa pasar. Perusahaan ini berminat menanamkan investasinya di Indonesia karena negara kita memiliki pasir kuarsa dan silika sebagai bahan baku utama kaca. Selain kaca, perusahaan ini nantinya akan membangun pabrik panel surya. Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan kisi-kisi sehabis kunjungan Pak Jokowi ke China pada bulan Juli, bahwa Indonesia membawa pulang oleh-oleh berupa komitmen investasi yang besar dari negara tirai bambu itu. Ya, ini adalah kabar gembira bagi pemerintah dan investor, terutama dalam persaingan ekonomi dengan negara tetangga yang dekat dengan Batam, Singapura, dan Malaysia. Proyek ini dianggap sebagai langkah awal menuju kemajuan di Batam. Batam akan berubah menjadi pusat industri di bagian hilir Sumatera yang akan mengalahkan Singapura. Akan mengurangi pengangguran karena serapan tenaga kerjanya cukup banyak. Akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Batam dan menjadi daerah berpengaruh di Kepri. Tahun 2022 saja ekonominya tumbuh sampai 6,84%. Akan membuat Batam sebagai daerah wisata yang terintegrasi dengan 7 zona pengembangan. Belum lagi ini, menjadi angin segar hubungan antara Indonesia dan China. Inilah yang membuat Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyimpulkan sementara bahwa banyak pihak asing yang tak senang dengan kemajuan di Batam. Bahlil juga menambahkan bahwa proyek ini juga demi kesejahteraan warga Rempang. BP Batam harus menyiapkan dana sekitar 1,7 triliun rupiah untuk merelokasi atau memindahkan warga yang terdampak proyek Rempang Eco City. Ini baru awal. 3 kampung yakni Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sambulang Tanjung, dan Kampung Pasir Panjang mendapati lahan seluas 2.000 hektar dari total 17.600 hektar proyek. Ada lokasi pabrik kaca. Pabrik udah siap dibangun, 700 kakak harus pindah. Pabrik ini adalah pembangunan pertama dari proyek ini. Nanti menyusul sampai total menjadi 17.600 hektar yang siap pindah. Akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi per kepala keluarga yang telah disertifikatkan pemerintah beserta rumah tipe 45 yang siap pindah dan ingin ganti untung. Harus menyerahkan beberapa dokumen-dokumen termasuk surat penguasaan tanah selama 10 tahun berturut-turut. Lokasi pemindahannya ke pulau sebelahnya, Pulau Galak. Info terakhir per 18 September 2023 telah ada 100 kakak yang menerima relokasi atau pemindahan. Itu saja masih kurang dari jumlah di 3 kampung yang harus kosong segera. Sedangkan total penduduk Rempang adalah 2.700 kakak. Tersisa banyak warga yang menolak pindah dan bersikukuh tetap berada di lahannya. Penolakan ini mendapatkan respon keras dari pemerintah. Juli hingga Agustus 2023, warga Pulau Rempang mendapatkan surat pemanggilan dari Polres Barelang, Polda Kepri sampai ke Jaksa Agung.
Ini adalah proses kriminalisasi, alias cara pemerintah menundukkan warga agar tidak melawan pembangunan dan menyetujui kampungnya dihilangkan. Padahal 16 kampung di Pulau Rempang dihuni oleh masyarakat adat Melayu tua sejak tahun 1834. Undang-undang sudah menyatakan bahwa jika seorang menguasai atau menempati lahan selama 20 tahun secara turun-temurun, otomatis akan menjadi miliknya. Dan ini mereka telah ada selama ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka pula. Tapi juga ada undang-undang yang bisa menjerat mereka. Mereka diancam menggunakan berbagai pasal terkait perbuatan melawan hukum yang menghambat investasi dan menimbulkan kerugian negara, pendudukan lahan secara ilegal, penyerobatan tanah negara, pemungutan tiket ilegal, pemerasan, berusaha di tanah negara, dan perusakan terumbu karang. 13 Agustus 2023, Ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan atau Kerabat Rempang dijemput paksa oleh polisi di rumahnya tanpa ada surat pemerintah penangkapan yang jelas, namun berhasil digagalkan oleh warga. 21 Agustus 2023, warga pun membangun posko jaga untuk menghadapi intimidasi dan ancaman dari pemerintah. 6 September 2023, warga menutup akses masuk ke Pulau Rempang karena sehari sebelumnya kampung mereka telah dipasangi patok tata batas. 7 September 2023, aparat gabungan TNI Polisi, Satpol PP, dan Ditpam Batam menandatangani kampung mereka, membentuk barisan di depan jembatan yang telah dijaga warga sejak pagi. Warga diminta mundur tapi mereka menolak dengan melempar botol plastik. Aparat membalasnya dengan tembakan gas air mata dan water cannon. Berhasil merasak masuk SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang kena tembakan gas air mata, meski pihak sekolah telah meminta untuk tidak menembak. 11 siswa sekolah dasar dilarikan ke rumah sakit dan 8 warga ditangkap. 8 September 2023, sehari setelah menghabisi warga, polisi segera membangun 2 posko. Bersama Pemko Batam melakukan pengamanan, pengukuran, dan pemasangan patok tata batas. Tanpa perlawanan lagi karena warga tengah berfokus untuk menjaga kampungnya masing-masing. Tragisnya pasca peristiwa kekerasan yang terjadi di Rempang, Batam, pihak kepolisian mengeluarkan beberapa pernyataan resmi. Salah satunya lewat Kepala Biro Pelayanan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa Rempang. Padahal korban berjatuhan, bahkan ada warga yang terluka akibat tembakan peluru karet. Pemerintah mengultimatum warga untuk mengosongkan pulau hingga tanggal 28 September. Meski penolakan warga telah viral di mana-mana, Presiden Jokowi telah menyatakan untuk tetap menjalankan proyek ini. Penolakan warga ini juga disebutkan telah sampai ke telinga investor. Dan menurut laporan Tempo, beberapa investor asing yang tertarik bertanya mengenai bentrokan yang terjadi. Sepertinya Tommy takut kehilangan para investornya yang telah berhasil dibujuk itu. Apakah warga Rempang juga berhasil dibujuk oleh TW dan investornya? Ataukah mereka tetap bertahan di lahan mereka? Kita lihat perkembangan selanjutnya.